Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku siswa kelas 11. Selamat bertemu lagi dengan pembelajaran saya, yaitu pembelajaran tentang PPKN. Kali ini adalah pertemuan yang kedua, yaitu masih dalam materi Sistem Hukum dan Peradilan Internasional. Submaterinya adalah Hakikat Peradilan Internasional. Ya. Nanti silakan disimak betul-betul dan dipahami ya. Yang belum subscribe silakan di-subscribe karena dengan subscribe Anda bisa mengikuti materi-materi PPKN yang akan kami launchingkan ya. Untuk mengetahui materi-materi lainnya. Silakan disiapkan alat tulisnya. Nanti silakan Anda merangkum isi materi. Jangan lupa di kolom komentar sebagai bukti keaktifan Anda, silakan absensi ya, dengan menulis nama, nomor absen, dan kelas. Baik, akan saya lanjutkan tentang materi ini, yaitu tujuan pembelajaran. Pada pembelajaran kali ini ada 3. Yang pertama adalah siswa mampu menganalisis hakikat peradilan internasional. Yang kedua, siswa bisa mengidentifikasi lembaga-lembaga peradilan internasional. Lalu yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi penyebab dan penyelesaian sengketa internasional secara damai. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran hari ini ya. Silakan ditulis untuk tujuan pembelajaran. Ini yang pertama tentang hakikat peradilan internasional. Jadi Anda telah mengetahui bahwa agar hubungan antar negara berjalan dengan tertib dan lancar, itu diperlukan sebuah hukum internasional. Jadi hukum internasional itu berfungsi sebagai pedoman untuk mengatur hubungan hukum antar subjek hukum. Saya ulangi ya, bahwa hukum internasional berfungsi sebagai pedoman untuk mengatur hubungan hukum antar subjek hukum. Tentu, dalam hubungan tersebut tidak tertutup kemungkinan terjadi sebuah pelanggaran. Jadi agar hubungan tersebut pulih, itu dilakukan proses peradilan internasional. Jadi adanya sebuah proses peradilan internasional. Proses peradilan internasional itu dilakukan oleh Badan Peradilan Internasional. Jadi, peradilan internasional dapat diartikan sebagai penyelesaian persengketaan hukum internasional yang dilakukan oleh Badan Peradilan Internasional. Jadi itu pada hakikat. Lalu Mahkamah Internasional. Mahkamah Internasional itu merupakan pengadilan tertinggi dalam kehidupan bernegara di dunia. Saya ulangi ya. Jadi Mahkamah Internasional itu merupakan pengadilan tertinggi dalam kehidupan bernegara di dunia. Di dunia ya. Jadi sekali lagi di dunia. Peradilan tertingginya adalah Mahkamah Internasional. Nah, Mahkamah Internasional itu didirikan untuk menyelesaikan kasus-kasus persengketaan antar negara dan memberikan opini atau nasihat berdasarkan hukum internasional yang disepakati.
Nah, maksudnya yang disepakati ini adalah disepakati oleh yang bersengketa. Fungsi Mahkamah Internasional itu adalah untuk menyelesaikan persengketaan atau perselisihan internasional dari negara-negara anggota Perserikatan PBB. Jadi fungsinya menyelesaikan persengketaan atau perselisihan internasional dari negara-negara anggota PBB. Tetapi Mahkamah Internasional juga dapat mengadili negara-negara yang bukan anggota PBB yang mengalami sebuah sengketa. Negara tersebut harus memenuhi persyaratan. Jadi walaupun bukan anggota PBB, itu tetap Mahkamah Internasional bisa menyelesaikan. Tetapi dengan syarat. Nah, persyaratan tersebut diberikan oleh Dewan Keamanan PBB atas dasar pertimbangan Majelis Umum PBB. Jadi negara tersebut juga harus menerima ketentuan dari Mahkamah Internasional. Mahkamah Internasional itu mengadili masalah yang berkenaan dengan perselisihan kepentingan dan perselisihan hukum. Dalam mengadili suatu perkara, Mahkamah Internasional berpedoman pada perjanjian internasional, yaitu traktat dan kebiasaan internasional sebagai hukum internasional. Jadi tetap Mahkamah Internasional itu pedomannya pada kesepakatan, perjanjian-perjanjian atau traktat. Sekarang sengketa internasional. Sengketa itu merupakan perselisihan yang terjadi antara subjek-subjek hukum internasional. Jadi perselisihan yang terjadi antara subjek-subjek hukum internasional, seperti antara negara dan negara, negara dan individu, negara dan badan yang menjadi subjek hukum internasional, atau individu dan negara. Ini sengketa internasional. Sengketa internasional itu dapat terjadi karena hal-hal sebagai berikut. A. Salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian internasional. Jadi manakala ada perjanjian internasional, salah satunya ingkar janji. B. Perbedaan penafsiran mengenai isi perjanjian internasional. Jadi belum mengertinya tentang perjanjian. Kedua belah pihak mempunyai penafsiran yang berbeda. C. Perebutan sumber-sumber ekonomi. Sumber-sumber ekonomi itu misalkan sumber daya alam. D. Perebutan pengaruh ekonomi, politik, atau keamanan regional dan internasional. E. Intervensi terhadap kedaulatan negara lain. F. Penghinaan terhadap harga diri bangsa. Jadi kalau ada negara lain yang menghina, ini biasanya juga bisa menjadi sebuah sengketa internasional. Lalu jenis-jenis sengketa internasional. Jenis-jenis sengketa internasional itu antara lain yang pertama adalah sengketa posisi.
Jadi sengketa posisi atau batas negara ini menjadi sengketa yang umum terjadi di dunia internasional. Batas negara sering berada jauh dari pusat negara dan mungkin berpindah dari tahun ke tahun akibat perubahan alam. Jadi garis batas di peta yang dibuat puluhan tahun lalu mungkin tidak selalu relevan dengan situasi saat ini. Dan sejumlah kasus garis batas tersebut bahkan menjadi sengketa sejak dibuat pertama kalinya. Yang kedua adalah sengketa wilayah. Wilayah atau teritorial berkaitan dengan sengketa klaim. Jadi wilayah suatu negara yang tidak disepakati negara lain. Jadi sengketa wilayah itu dapat terjadi dengan alasan sejarah atau budaya. Suatu negara dapat mengklaim suatu wilayah karena alasan sejarah. Misalnya, sengketa atas Kepulauan Åland antara Swedia dan Finlandia. Kepulauan Åland dianggap bagian dari sejarah Swedia, tetapi klaim itu ditolak oleh Finlandia. Yang ketiga, sengketa sumber daya alam. Saya ulangi lagi, yang ketiga itu kurang ya. Jadi sengketa sumber daya alam yang benar. Jadi sengketa sumber daya alam itu berkaitan dengan wilayah yang dianggap kaya sumber daya alam yang diklaim sejumlah negara. Jadi wilayah yang disengketakan dianggap kaya sumber daya alam seperti minyak bumi dan gas bumi. Ini tentang sengketa. Tadi ada 3 ya. Sengketa posisi, sengketa wilayah, dan sengketa sumber daya alam. Itu masih kurang tulisannya. Lalu penyelesaian sengketa internasional. Ketika ada sengketa internasional, negara-negara yang terlibat di dalam sengketa tersebut harus mencari solusi. Umumnya, penyelesaian sengketa internasional dapat dilakukan dengan 2 metode, yaitu metode diplomatik dan metode legal. Sekarang yang pertama, kita bahas tentang metode diplomatik. Jadi metode diplomatik itu dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, negosiasi. Jadi negosiasi itu adalah proses penyelesaian sengketa melalui negosiasi, tidak melibatkan pihak ketiga. Jadi negosiasi dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait saja, yang bersengketa. Yang kedua adalah mediasi. Proses penyelesaian sengketa melalui mediasi itu melibatkan pihak ketiga sebagai pelaku mediasi atau mediator. Jadi mediator itu berperan aktif mencari solusi yang tepat dan bisa diterima oleh pihak-pihak yang bertikai. Jadi mediasi itu mediator, jadi menggunakan bantuan negara lain. Yang ketiga adalah inquiry. Inquiry itu adalah proses penyelesaian sengketa melalui inquiry, melibatkan pendiri sebuah komisi atau badan internasional. Jadi inquiry itu
misalkan kasus HAM ya, melibatkan pengadilan HAM internasional yang berada di Den Haag ya. Jadi badan-badan tersebut tuh akan mendengarkan semua bukti yang berkaitan dengan permasalahan dan akan mengeluarkan fakta yang disertai dengan penyelesaian. Jadi semua masalah itu ada fakta penyelesaian. Yang kedua, menggunakan metode legal. Jadi metode legal itu bisa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ya. Yang pertama caranya adalah arbitrase. Artinya penyelesaian sengketa di luar pengadilan itu melalui pihak ketiga. Tapi tentunya pihak ketiga adalah pihak yang netral, ya. Netral tidak memihak. Yang kedua, melalui Mahkamah Internasional. Berwenang memutuskan kasus-kasus hukum internasional melalui persetujuan semua pihak yang bersengketa. Jadi Mahkamah Internasional itu akan memperhatikan bukti-bukti yang dilakukan semua pihak. Keputusan Mahkamah Internasional mengikat bagi semua pihak yang bersengketa. Yang ketiga itu adalah pengadilan lain. Perserikatan bangsa-bangsa membentuk yang namanya International Criminal Court atau ICC atau Mahkamah Kejahatan Internasional atau Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut atau ICC ya. Didirikan untuk membantu mengakhiri pelanggaran berat atas hukum kemanusiaan internasional seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang. Jadi PBB itu membentuk pengadilan-pengadilan lain. Ya. Itu ada 3 metode legalnya. Ya. Baik, itu tadi adalah penjelasan dari hukum internasional yang kedua. Dari kedua itu maksudnya ada pertemuan yang kedua. Silakan dipelajari dari pertemuan ini. Mungkin nanti kita akan melakukan sebuah evaluasi. Jadi silakan semua ya, tugas-tugasnya jangan lupa diselesaikan. Karena ini adalah semester penentuan bagi kalian semua. Biar tidak tertumpuk. Jadi kalian menyelesaikan ini adalah tahap demi tahap. Ya. Jangan ditunda-tunda. Baik, ini adalah akhir dari pertemuan kita. Semoga pertemuan ini bermanfaat dan Allah selalu melindungi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.